Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Saya dari jurusan PPS NIM 18130142. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran sosiologi agama, yang mana di situ saya dapat bagian tentang teorinya Evan Boettcher. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori dari sosiologi agama, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang teorinya Evan Boettcher. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu agama. Jadi menurut KBBI, agama itu adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta dengan lingkungannya. Sedangkan menurut istilah lain, agama ini itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana berarti tradisi, dan berasal dari bahasa Latin yaitu religio, dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Jadi apa yang dikatakan dengan mengikat kembali di sini? Jadi mengikat kembali di sini itu maksudnya dengan adanya berreligari seseorang, maka seseorang ini akan mengikat dirinya kepada Tuhan, seperti itu. Selanjutnya, agama menurut Evan Boettcher. Jadi menurut beliau, agama itu adalah salah satu faktor pendukung perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan sosial, manusia itu termasuk kehidupan beragama, tidak bisa dihadapi sebatas apa yang dipikirkan dan diciptakan seorang individu saja, bahkan dalam bentuk kelompok dan dengan jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Durkheim, Boettcher ini itu percaya bahwa pola pikir seseorang itu dibentuk oleh masyarakat. Dan menurutnya lagi, pikiran magik adalah kepercayaan bahwa beberapa aspek kehidupan itu bisa dikontrol oleh daya mistis atau kekuatan supranatural. Selanjutnya, Evan Boettcher itu adalah seorang antropolog. Dia itu melakukan studi etnografi yang sangat luas antara orang Azande dan orang Nuer, yang mana orang Azande ini itu dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang primitif. Bukan hanya masyarakat lain, tetapi sarjana-sarjana yang sebelumnya. Tetapi beda dengan Evan ini. Evan ini itu menganggap bahwa orang Azande ini itu bukan orang primitif, tetapi orang sebagian lain, berbeda gitu. Nah, beliau itu Evan ini itu berargumen bahwa agama Azande ini itu adalah sebuah sihir dan nubuat. Jadi menurutnya sihir dan nubuat ini sangat besar pengaruhnya dalam memecahkan perselisihan. Nah, dalam hal ini Evan itu setuju dengan teorinya Durkheim, meskipun ia itu mengetahui bahwa teori dari Fraser dan Taylor itu sangat benar, bahwa agama itu memiliki aspek intelektual yang sangat jelas. Nah, kemudian sihir dan nubuat ini di zaman azan ini itu cukup logis ketika orang azan ini itu menerima prinsip-prinsip yang dari luar, seperti itu. Selanjutnya, Evan Boettcher ini itu sangat kritis dengan teori sebelumnya, yang mana itu tentang agama primitif yang dimiliki oleh Lucien Lefebourg. Nah, beliau tuh sangat memuji terhadap karyanya Bourg itu tadi. Dan ada salah satu hal yang tidak disetujui oleh Evan, yaitu anggota dari suku primitif itu mengatakan bahwasanya saya adalah bulan. Nah, hal ini menjadi salah satu yang tidak logis menurut Evan tadi. Kemudian terlepas dari orang Azande, Imam Azande, Evan itu juga belajar dari agama yang ada orang-orang Nuer. Nah, yang mana orang ini itu sudah memiliki iman yang sangat monoteistik atau abstrak, yaitu mirip dengan agama Kristen dan Yahudi. Dan Evan ini dalam keagamaan orang Nuer itu tidak mengusulkan teori agama,
tetapi dia itu mengusulkan teori evaluasi agama dan kebiasaan refleksi dalam tatanan sosial. Selanjutnya, teori evaluasi. Nah, teori evaluasi ini itu melihat agama itu sebagai salah satu adaptasi atau produk sampingan. Teori adaptasi itu melihat agama sebagai nilai adaptif bagi kelangsungan hidup manusia Pleistocene. Teori sampingan ini itu melihat agama sebagai spangless. Selanjutnya, teori agama dan kebiasaan refleksi dalam tatanan sosial. Jadi, yang dikatakan Evan ini roh dan Kolwik atau itu merupakan gambaran sebagai pembiasan refleksi sosial dari agama. Seperti sebuah sinar yang diputarkan oleh prisma dan menjadi sebuah warna. Nah, masyarakat Nur ini itu beranggapan bahwa roh atau Tuhan itu seperti analog yang dibiaskan menjadi beberapa tingkat kekuatan. Selanjutnya, meskipun masyarakat Nur ini menyembah Tuhan, dia itu menjadikan Tuhan sebagai figur atau simbol yang disosiasikan dengan satu pertalian darah. Nah, begitu juga benda yang dimiliki keramat dan roh-roh yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, hierarki roh-roh ini itu juga memperhatikan dunia, memperlihatkan dunia lain, yaitu dimensi politis dengan masyarakat, dengan menganggap Tuhan itu sebagai penguasa dan roh yang di udara sebagai aristokrat. Di bawahnya adalah roh Toren yang menempati posisi kelas tengah. Yang esensi adalah roh ini berada dalam binatang atau tumbuhan. Tingkatan terakhir itu adalah benda-benda keramat yang posisinya itu tidak diinginkan dan dianggap asing, walaupun benda-benda ini memiliki kekuatan mistik. Nah, masyarakat Nuer itu menggambarkan bahwa pertentangan abadi antara cahaya dan kegelapan. Menurut orang Nuer ini, Tuhan itu adalah suatu pimpinan roh-roh yang ada di udara, yang mana yang ada di udara ini merupakan putranya, dan roh Toran adalah putra-putra dari anak perempuannya. Roh-roh dalam masyarakat Nuer itu melambangkan kelompok-kelompok sosial. Bagi Evan Bichard, ini merupakan gambaran yang benar lengkap. Dia itu menyatakan bahwa suatu penafsiran dalam bentuk struktur sosial itu akan memperlihatkan kepada kita bagaimana ide-ide tentang roh-roh ini berkaitan langsung dengan kelompok-kelompok yang ada di kehidupan sosial. Nah, Evan Bichard ini itu mengatakan bahwa model-model sosiologi tersebut itu sangat terbatas karena tidak membantu kita dalam memahami lebih banyak fakta religius yang lebih khas. Dan yang terakhir, Evan Bichard ini itu menambahkan bahwa ketika saya melihat tentang struktur sosial masyarakat orang Nuer, nah penelaan terhadap agama adalah hal yang penting untuk dilakukan. Akan tetapi, dalam suatu studi agama, jika memang ingin memahami esensi terdalam dari agama tersebut, maka kita harus mencoba memahaminya dari dalam, melihat agama tersebut sebagaimana masyarakat Nuer melihatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.